lupakan semua yang pernah kamu dengar dalam dongeng. Rus Kiev bukan cuma soal pangeran di singgasana, tapi juga jutaan rakyat jelata yang berjuang bertahan hidup setiap harinya. Gubuk tanpa jendela, makanan tergantung musim, mandi uap di akhir pekan, itulah kenyataannya. Di sana tak ada gaji tetap dan libur, tapi ada komunitas, tungku, dan pemahaman bahwa satu orang takkan bisa berjuang sendiri. Orang-orang bekerja keras dari pagi hingga petang, dan saat musim dingin mereka bertahan hidup mengandalkan persediaan, ikan kering, serta saling tolong-menolong. Ini memang bukan masa kemasan, tapi mereka berhasil mengatasinya. Kiev memang dianggap pusat, tetapi kota-kota lain di tepi sungai dan dekat jalur penyeberangan juga tak kalah penting. Orang-orang memilih bermukim dekat air agar mudah mendapatkan air minum, berdagang, dan bepergian. Di dalamnya terdapat pasar, pengrajin, gereja, dan istana pangeran. Sementara di luar temboknya, terhampar desa-desa dengan lahan pertanian, kebun, dan padang rumput. Semuanya saling terkait erat. Kota takkan bertahan tanpa desa, dan desa pun takkan bisa menjual hasil buminya tanpa adanya kota. Sungai-sungai adalah jalur transportasi utama. Siapa yang menguasai jeram dan jembatan, ia tak hanya mengendalikan pergerakan barang, tetapi juga manusia. Kita tahu banyak tentang kehidupan itu, baik dari catatan lama, maupun dari temuan di dalam tanah. Surat-surat kulit kayu birch, tembikar tua, pecahan kapak, semua ini bercerita lebih banyak daripada buku pelajaran manapun. Di suatu tempat ditemukan abu, itu artinya ada kebakaran di sana. Di tempat lain, mainan atau sepatu, berarti ada keluarga yang tinggal di sana. Bahkan kesalahan dalam surat-surat anak-anak pun masih ada. Dari situ terlihat, mereka menulis, bertengkar, dan bersepakat. Jadi, sejarah Rusia bukanlah tentang pahlawan fiktif, melainkan tentang orang-orang biasa, sama seperti kita. Pembagiannya sederhana. Di paling atas ada pangeran dan rombongan prajuritnya, yang memiliki kekuasaan, uang, dan senjata. Kemudian, ada para hartawan, saudagar, dan rohaniwan. Di bawahnya lagi, para petani biasa yang memikul segala beban. Lalu, ada golongan yang terikat, mereka yang tertimpa musibah, terjerat utang, atau lahir di kalangan yang kurang beruntung. Dan terakhir, ada holop, yang hampir seperti budak. Kadang seseorang bisa naik status, jika beruntung. Namun, tak jarang pula sebaliknya, gagal panen, utang, dan status bebas pun lenyap. Segalanya bergantung pada komunitas dan nasib. Hamba tidak mengenal pelarian dan kebebasan. Mereka bisa dibeli, dijual, atau ditukar. Ada yang menjadi hamba karena utang, ada yang sejak lahir, ada pula karena kejahatan. Mereka bekerja untuk para tuan mereka. Di dapur, di ladang, di bengkel. Namun, mereka juga punya kesempatan melunasi utang, menebus diri, atau dibebaskan. Yang terpenting adalah mendapatkan tuan yang normal. Dan jika tidak, segala yang kamu lakukan bukan milikmu. Kebebasan, nol. Semuanya bergantung pada tanah dan cuaca. Musim semi membajak, musim panas rumput dan jerami, musim gugur, panen, musim dingin, menunggu. Mereka menanam gandum hitam, gandum, mengumpulkan madu, mengeringkan buah beri, mengasapi ikan. Hutan menyediakan jamur dan hewan buruan, tapi juga bisa menghancurkan. Api, binatang buas, embun beku. Untuk musim dingin, mereka membuat persediaan, makanan, kayu bakar, jerami. Jika tidak bersiap, perut tak ada yang akan menyelamatkan. Alam bukan sekadar dekorasi, melainkan faktor utama kehidupan. Kehidupan kota begitu semarak. Palu berdentang, pedagang bersahutan, tungku berasap mengepul. Pandai besi menempa, pembuat gerabah membentuk, pembuat sepatu kulit menjahit sepatu bot. Di pasar ada madu, ikan, garam, kain, dan perhiasan. Uang tidak selalu tersedia, lebih sering terjadi barter. Para pedagang tahu di mana dan kapan harus berdagang, serta dengan siapa sebaiknya tidak berurusan. Semua terikat pada perjanjian, jalan, dan jembatan. Siapa yang menguasai pasar, dialah yang kaya. Rumahnya adalah gubuk kayu gelondongan. Di dalamnya ada tungku, bangku-bangku, peti, rak-rak. Di sudut ada ikon. Tungku adalah segalanya. Di atasnya, orang memasak dan tidur. Makanannya sederhana. Bubur, sup, roti, ikan. Daging jarang, produk susu sesuai musimnya. Mereka minum kvass, makan buah kering, dan mengasinkan kubis. Semua dibuat dengan persediaan. Kebersihan adalah pemandian, dan kebersihan perkakas makan. Artinya, seseorang bisa bertahan hidup.
Para wanita tidak berdiam diri. Mereka memasak, menenun, merawat ternak, serta mengurus rumah dan anak-anak. Di keluarga miskin, mereka bekerja setara dengan pria. Sementara di keluarga kaya, mereka mengelola rumah tangga dan bisa berpartisipasi dalam urusan. Pernikahan adalah kesepakatan dan persatuan, bukan cinta pandangan pertama. Perceraian jarang terjadi, namun dimungkinkan. Para wanita bisa memiliki harta dan bahkan memengaruhi urusan, terutama jika mereka menjadi janda. Namun secara keseluruhan, tanggung jawabnya besar, sementara hak-haknya sedikit. Sejak kecil sudah terlibat dalam pekerjaan, menggembalakan, membawa barang, menyapu. Anak laki-laki belajar berperang atau membuat kerajinan, anak perempuan menjahit dan memasak. Di kota-kota, diajarkan membaca dan menulis oleh para pendeta atau di biara. Siapapun yang melek huruf bisa mengurus bisnis, menulis surat, dan membaca doa. Itu adalah hal yang langka, tetapi bukan keajaiban. Beberapa anak bahkan menulis pesan kulit kayu kepada orang tua dan teman-teman mereka. Begitulah mereka hidup, tanpa tas sekolah, tetapi dengan tugas. Sebelum pembaptisan Rus, orang-orang percaya pada kekuatan alam, matahari, air, dan roh. Kemudian datanglah kekristenan dengan gereja, puasa, dan orang-orang suci. Namun, ritual lama tidak pernah hilang. Ada Maslenitsa, Kupala, dan Kolyatki. Iman adalah bagian dari kehidupan, bukan sekadar urusan terpisah. Perayaan bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk bersenang-senang. Lagu, permainan, dan tarian. Gereja berusaha menata segalanya, tetapi masyarakat tetap hidup dengan caranya sendiri. Keduanya hidup berdampingan, baik dalam jiwa maupun di kalender. Sakit, obati dengan akar, madu, atau pemandian uap. Sakit gigi, tempelkan ramuan seduhan. Luka sayat, tutup dengan damar. Dukun bayi membantu persalinan, tabib mengobati dengan ramuan. Terkadang berhasil, terkadang tidak. Rata-rata usia hidup sekitar 30 tahun, tapi itu karena anak-anak sering meninggal. Mereka yang berhasil mencapai usia dewasa bisa hidup panjang. Pengobatan masih primitif, namun mereka berusaha semaksimal mungkin. Ada hukum, mencuri, bayar, memukul, bayar, membunuh, bayaran besar. Hampir untuk semuanya dikenakan denda. Proses hukumnya berbeda-beda. Ada yang berdasarkan aturan, ada pula yang berdasarkan kekuatan. Ada saksi, sumpah, dan kadang bahkan cobaan. Penjara nyaris tidak ada, lebih sering diselesaikan dengan kesepakatan. Yang utama adalah agar keluarga tidak membalas dendam, dan kasusnya dianggap selesai. Kedamaian dalam komunitas lebih penting daripada hukuman. Setiap orang membayar. Bisa dengan uang, bulu, ikan, atau madu. Atau dengan bekerja, membangun jembatan, membersihkan jalan, atau ikut ekspedisi militer. Dulu, para pangeran sendirilah yang berkeliling wilayah untuk mengumpulkan upeti. Kemudian, mereka mulai menunjuk penagih khusus. Pembayarannya bermacam-macam, tapi semua wajib membayar. Jika terlalu menekan, rakyat bisa saja pindah ke pangeran lain. Karena itu, pangeran yang cerdas selalu menjaga keseimbangan. Jika tidak memberikan kehidupan yang layak, mereka akan kehilangan segalanya. Druzina adalah kekuatan utama, prajurit bersenjata, berpengalaman, setia kepada pangeran. Senjatanya pedang, kapak, panah, zirah. Berperang demi upeti, perdagangan, perlindungan. Damai saat menguntungkan, perang saat perlu. Jalur dagang, penyeberangan, benteng diperebutkan. Rakyat menderita, namun tanpa perlindungan takkan bertahan. Sukses bukan heroik, melainkan organisasi dan waktu. Pangeran menguasai pesta, hadiah, tamu, perselisihan, keputusan. Kuasa, militer, pengadilan, semua padanya. Bila melampaui batas, ia ditinggalkan. Istana, pusat kekuatan, putuskan perang, upeti, perjodohan. Kekayaan pamer busana, jamuan, perkakas. Namun, semua bertumpu loyalitas. Bila pengawal tak setia, emas pun tak menolong. Pakaian menyesuaikan cuaca dan kemampuan. Pria, kemeja, celana, ikat pinggang. Wanita, gaun panjang, selendang. Musim dingin bulu, panas linen. Alas kaki, kulit atau lapik. Perhiasan, jika mampu, cincin, kalung, anting. Kaya, kain cerah. Miskin, abu-abu, dan sederhana. Dari pakaian, jelas siapa dan dari mana asalmu. Jalur utama adalah sungai, perahu, karavan, jalur penarikan perahu. Mereka berdagang segala rupa, madu, bulu, ikan, kain, logam, garam.
Mereka memperoleh anggur, perhiasan, rempah-rempah, kaca. Para pedagang mengetahui kondisi perairan, tempat berbahaya, dan siapa yang dapat dipercaya untuk berbisnis. Perdagangan bukan hanya soal barang, namun juga tentang ide. Melaluinya, tidak hanya barang yang tersebar, tetapi juga kebiasaan, adat istiadat, dan kata-kata. Semua orang kenal Ilya Muromets, Dobrinya, dan Alyosha. Bilina-bilina ini adalah kisah syarat makna yang mengandung kekuatan, kehormatan, dan perlindungan bagi yang lemah. Di baliknya ada orang-orang, kota-kota, dan konflik nyata. Para ilmuwan menemukan makam dan catatan, namun yang utama adalah semangatnya. Orang-orang ingin melihat pahlawan di dekat mereka. Tak peduli apakah mereka benar-benar ada atau tidak, yang penting mereka menginspirasi. Datanglah musuh dari timur. Kota-kota dibakar, penduduk dibawa pergi, perdagangan terhenti. Kiev pun sepi. Kehidupan pun bergeser ke utara, ke kota-kota lain. Namun tradisi tetap lestari. Aksara, adat istiadat, makanan, kerajinan, perayaan, semua ini terus berlanjut. Rus tidak lenyap. Ia hanya berubah. Dan kenangan pun tetap lestari, di tanah, di kata-kata, dan di dalam diri kita. Jika merasa menarik, silakan ikuti agar tidak ketinggalan episode terbaru. Kami menyajikan semuanya singkat dan langsung pada intinya.